Beragama maslahat sebagai landasan nation building Indonesia. Istilah beragama maslahat bukanlah sesuatu yang baru. Konsep ini telah lama termaktub dalam sejumlah literatur fikih klasik. Setidaknya istilah maslahat merujuk kepada konsepsi tentang maqasid al-syariah. Dua ulama kesohor di antara yang lain memiliki konsen sosial soal ini. Misalnya Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Syatibi mengungkapkan maslahat menyangkut 5 aspek kehidupan atau prinsip umum kulliyat al-khamsyah, yaitu untuk melindungi agama hifza al-din, jiwa hifza al-nafas, akal hifza al-akal, harta hifza al-amal, dan keturunan hifza al-nasal. Ulama kontemporer Yusuf Al-Qardawi menambahkan memelihara lingkungan atau hifza al-bi'ah sebagai bagian dari maqasid al-syariah. Dalam konteks Indonesia, beragama maslahat telah lama menjadi perbincangan di kalangan para ulama Indonesia. Setidaknya ada pada Fatwa MUI nomor 6 Munas 7 MUI 10 2005 tentang kriteria maslahat. Menurut Majelis Ulama Indonesia atau MUI, kriteria maslahat meliputi yang pertama, maslahat kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syariah atau maqasid al-syariah yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya 5 kebutuhan primer atau al-daruriyat al-khamsyah, yaitu agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Yang kedua, maslahat yang dibenarkan oleh syariah adalah maslahat yang tidak bertentangan dengan nash. Oleh karena itu, maslahat tidak boleh bertentangan dengan nash. Yang ketiga, yang berhak menentukan maslahat setidaknya harus menurut syara adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syariah dan dilakukan melalui ijtihad jama'al. Belakangan, istilah beragama maslahat ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2025 sampai 2045. Meskipun diksi maslahat ada dalam kamus, belum semua orang memahami arti beragama maslahat. Bahkan sampai saat ini belum ada dokumen resmi kajian kebijakan, policy brief, regulasi pemerintah atau sejenisnya terkait beragama maslahat. Pemerintah Kementerian Agama Republik Indonesia tidak atau belum memiliki dokumen tersebut. Peneliti BRIN Profesor Najib Burhani secara khusus mengulas soal ini dalam tulisannya dalam Analisis Budaya Harian Kompas 13 Januari 2024 berjudul Beragama Maslahat. Diskursus beragama maslahat dikaitkan dengan istilah Islam moderat, Islam Nusantara, dan Islam berkemajuan serta moderasi beragama. Beragama maslahat menemukan urgensinya sebagai estafet moderasi beragama. Tulisan tersebut menjelaskan bahwa beragama maslahat mengacu pada sikap keagamaan yang diantaranya mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, kemaslahatan umum, atau maslahah al-ammah di common good, bonum komun. Keadilan, keberimbangan, ketaatan, dan konstitusi dan kearifan lokal. Kemudian, tulisan Profesor Ahmad Najib Burhani juga dimuat dalam media Indonesia Beragama Maslahat untuk Kesejahteraan Masyarakat. Tulisan tersebut menceritakan pentingnya agama sebagai solusi untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Beragama maslahat ingin memperkuat pada sisi atau potensi-potensi positifnya. Ini adalah lawan dari memandang agama sebagai sumber konflik, berpotensi membuat orang menjadi ekstremis atau radikalis, membenci dan memusuhi mereka yang berbeda agama, dan menjadi alat untuk memecah belah atau polarisasi di masyarakat. Narasi di atas menunjukkan betapa beragama maslahat seakan-akan menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia dewasa ini. Berusaha ditemukan kembali untuk menjadi warna dalam praktik dalam perilaku keagamaan dalam masyarakat beragama di negeri ini. Padahal sejatinya istilah ini telah lama berurat akar dalam praktik keagamaan tanah air. Meskipun istilahnya bukan beragama maslahat, anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Muhammad Amin Abdullah menyampaikan beragama maslahat sebagai landasan filosofis nation building Indonesia. Landasannya beberapa literasi yaitu keagamaan Islam yang utuh,
keadaban sosial masyarakat majemuk, kebangsaan, dan kenegaraan. Amin berpendapat perlunya disosialisasikan secara lebih luas di ruang publik. Kebebasan beragama dan beribadah sebagai alat yang dapat diandalkan untuk menjaga dan merawat toleransi aktif, menghormati demokrasi dan kebenekaan di Indonesia. Jika demikian, praktik beragama yang maslahat, lawan kata dari beragama mafsadat, telah menjadi praktik budaya masyarakat Indonesia sejak lama. Dalam berbagai budaya Nusantara, kita akan menemukan praktik hidup masyarakat yang cenderung mementingkan kemaslahatan dalam hubungannya dengan sesama manusia, Tuhan, dan alam semesta. Maslahat juga dapat diasosiasikan dengan hidup yang seimbang atau harmoni dan menghindari pertikaian atau konflik. Bahkan di beberapa tempat praktik beragama yang maslahat berkeindahan dengan praktik hidup yang beradab dan berbudaya. Tidak jarang beragama dan berbudaya berjalan seiring. Perbedaan agama tidak lagi menjadi persoalan serius dalam masyarakat tertentu. Bahkan pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 telah memberikan sinyal jelas soal ini, yakni ketuhanan yang berkebudayaan, politik yang berdaulat, ekonomi yang berdikari, dan kebudayaan yang berkepribadian. Negara perlu melakukan upaya transformatif, arah kebijakan sekaligus arah kebajikan. Riza ul Haq misalnya mengemukakan beragama maslahat dalam konteks keindonesiaan merupakan perwujudan kesepakatan kolektif dari proses dialogis ketiga sumber nilai utama berbangsa. Berdasarkan nilai-nilai universal atau kulliyat dan solidaritas kemanusiaan, prinsip beragama maslahat adalah perlindungan atau protection, pengakuan atau recognition, kesetaraan atau equality, dan keadilan atau justice. Islam sendiri memberi perhatian soal maslahat ini dalam bentuk mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan bagi manusia dan menghindarkan kerusakan atau mafsadah yang dikenal dalam Al-Quran sebagai tujuan pensyariatan hukum Islam atau maqasid al-syariah. Dalam Al-Quran, sejumlah ayat memperlihatkan perhatian Islam soal ini. Misalnya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan kamu untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Allah menghendaki menjelaskan syariat agama kalian kepada kalian, menunjukkan berbagai jalan orang-orang sebelum kalian dan menerima tobat kalian. Dan Allah adalah zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. An-Nisa ayat 26. Ala kulli hal, ada sejumlah kaidah fikih yang dapat dijadikan landasan di dalam beragama maslahat. Antara lain, yang pertama, setiap perintah syariat pasti mengandung maslahat dan setiap larangan pasti mengandung mafsadat atau kerugian. Yang kedua, syariat tidak memerintahkan kecuali yang mengandung maslahat mumi atau yang lebih besar manfaatnya atau rajihah. Dan tidak melarang kecuali yang mengandung mafsadat murni atau yang lebih besar mafsadatnya. Yang ketiga, al-masyakkah tajlibu al-tashir, atau kesulitan itu menarik kemudahan. Yang keempat, az-zarar yuzial, atau bahaya harus dihilangkan. Yang kelima, jika ada dua maslahat yang bertabrakan, maka dahulukan maslahat yang lebih besar. Yang keenam, maslahat mursala atau yang tidak ada dalil khusus bisa dijadikan hujjah jika tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Pada tataran konseptual, beragama maslahat telah membukakan jalan bagi penganut agama di negeri ini mempraktikkan cara ini. Tinggal bagaimana penerapannya. Beragama maslahat tidak sekadar konsep regulasi dan dalil nakli atau Al-Quran dan Sunnah, tetapi perlu kesadaran penuh mempraktikannya dalam kehidupan nyata. Semoga wallahu alam bisyawab.